Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada saat menonton video ini. Kami, selaku kelompok 5, ingin mencoba untuk menjelaskan materi konsep teknologi berjudul decision making, atau yang memiliki arti sebagai pengambilan keputusan. Akan tetapi, sebelum kami lebih lanjut ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Rizadi dengan NIM 137 sebagai moderator. Di samping saya ada rekan saya yang bernama Hilwatul Jannah dengan NIM 144 yang akan menjelaskan materi kita. Akhir ada rekan saya yaitu Impinan Kotrun Nada dengan NIM 128. Oke, sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam materi, ada satu kutipan yang akan sangat berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu life is a choice. Hidup itu adalah pilihan. Memang benar, tidak pilihan itu, pengambilan keputusan itu tidak luput dari kehidupan kita, tidak akan pernah hilang. Dari hal-hal terkecil ataupun hal-hal terbesar di hidup kita pasti akan diakhiri oleh suatu keputusan. Contohnya seperti kita mau makan apa hari ini, kita mau pakai baju apa hari ini, kita mau mengerjakan pekerjaan kita kapan, dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal di hidup kita yang pastinya diakhiri oleh suatu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kita akan lanjut membahas mengenai teori keputusan atau decision theory. Decision theory itu adalah a choice that you make about something after thinking about several possibilities. Teori keputusan itu adalah sebuah kumpulan pengetahuan yang sebuah pengetahuan yang berasal dari berbagai ilmu. Contoh ilmunya itu seperti ilmu filsafat, ilmu matematika, ilmu psikologi, di mana ilmu-ilmu tersebut itu telah mendorong batas-batas penelitian dalam ilmu. Jadi dapat diartikan teori keputusan itu kurang lebih merupakan akhir. Next. Tadi itu teori keputusan mewujudkan konsep, metode, ataupun teknik di mana hal tersebut akan berkembang pesat dan juga penerapannya juga ikut berkembang pesat, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai what is decision making atau apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu adalah sebuah tugas ataupun aktivitas yang tidak dilakukan tanpa tujuan ataupun mengacu kepada konteks. Nah, keputusan itu dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah yang didasari atas pertimbangan alternatif terbaik dan juga pengambilan keputusan itu harus mendekati tujuan yang sudah ditetapkan oleh seseorang. Oke, lanjut. Dalam mengambil keputusan, si pengambil keputusan itu harus memperhatikan 4 hal. Yaitu logika. Yang pertama itu adalah logika, yaitu pengetahuan tentang kaidah berpikir. Yang kedua itu realita, di mana realita itu merupakan kenyataan yang ada dan benar-benar ada. Yang ketiga adalah rasional, di mana rasional itu adalah pikiran dan pertimbangan yang logis serta cocok dengan akal. Yang terakhir adalah pragmatis, yaitu bersifat praktis dan berguna. Next. Nah, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Decisions have to be taken to solve a problem encountered right now. Sebuah keputusan itu harus diambil untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sekarang. Sebagai contoh, dalam layar itu terlihat ada suatu gedung terbakar dan juga ada pemadam kebakaran. Untuk memadamkan api di dalam gedung tersebut, kita misalkan gedung tersebut merupakan sebuah apartemen,
pastinya dalam proses pemadaman api tersebut kita akan membutuhkan pemadam kebakaran. Nah, karena tadi kita misalkan itu apartemen, pasti akan banyak nyawa seseorang, ada banyak nyawa, ada banyak orang manusia di dalam situ yang perlu diselamatkan. Oleh karena itu, dalam proses pemadaman api tersebut, tim pemadam kebakaran harus membuat suatu tujuan. Yang pertama adalah memadamkan api secepat mungkin, dan juga yang kedua meminimalkan korban yang akibat akibat kebakaran tersebut. Nah, dalam proses pemadaman api tersebut, dalam proses mencapai kedua tujuan tadi yang saya sebutkan, pasti ada kendala yang dialami oleh pemadam kebakaran. Contohnya seperti tidak ada tekanan air yang cukup untuk memadamkan api, kemudian lantai yang paling banyak apinya itu bisa jadi tidak bisa dicapai karena masih banyak reruntuhan. Kemudian banyak sekali kendala-kendala lain yang akan dihadapkan oleh tim pemadam kebakaran. Otomatis, untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, tim pemadam kebakaran tentu akan membuat keputusan untuk mencapai tujuan utama tadi. Dua tujuan utama tadi, bisa saja keputusan mereka itu berupa memadamkan listrik di apartemen dulu agar tidak terjadi konslet, kemudian mengevakuasi semua manusia terlebih dahulu, dan juga memadamkan api yang lebih dekat atau yang bisa digapai oleh tim pemadam kebakaran duluan. Nah, dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh tim pemadam kebakaran tersebut, itu pasti pengambilan keputusan tersebut pasti didasarkan oleh banyak sekali pertimbangan dan pengalaman para tim pemadam api di masa lalu. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan itu harus diambil dengan analisa dan kehati-hatian untuk memecahkan masalah yang kemungkinan akan dihadapi di masa depan. Tim pemadam kebakaran api itu pasti mempertimbangkan banyak hal, yaitu kehati-hatian dalam memadamkan api, dan juga pengalaman mereka yang sebelumnya. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan itu yang pertama adalah merupakan pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, di mana permulaan tersebut bisa dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua adalah sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, dan juga efek atau pengaruhnya itu dapat berlangsung cukup lama. Setelah fungsi pengambilan keputusan, kita akan membahas mengenai tujuan pengambilan keputusan. Ada dua juga, sama seperti fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan yang bersifat tunggal itu berarti hanya terdapat satu masalah, dan satu masalah tersebut itu tidak berkaitan dengan satu sama lain. Sedangkan tujuan yang bersifat ganda berarti dalam mencapai tujuan tersebut ada berbagai macam masalah, ada banyak masalah, ada dua ataupun lebih masalah, dan masalah tersebut bisa saja berkaitan dengan satu sama lain, dan juga masalah-masalah tersebut juga dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif. Oke, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Nada. Terima kasih. Oke, karena sebelumnya udah disampaikan sama Kak Aulia mengenai apa sih itu pengambilan keputusan sendiri. Nah, sekarang aku bakal lanjutin lagi nih ke tahap-tahap pengambilan keputusan.
Untuk yang pertama yaitu ada tahap intelligence. Intelligence merupakan proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan. Jadi sebelum kita melakukan tahap pengambilan keputusan, tentunya kita sudah tahu masalah kita itu apa aja sih. Masalah kita itu apa aja sih gitu. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Untuk tahap yang kedua yaitu design, yaitu tahap di mana perancangan solusi terhadap masalah itu mulai dirancang. Jadi setelah kita sudah ketahui masalahnya, kita mulai merancang solusi terhadap masalah tersebut. Untuk yang ketiga selanjutnya itu ada choice, tahap di mana mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Pengambilan keputusan itu dilakukan karena adanya beberapa alternatif dari suatu permasalahan. Kalau tidak ada alternatif, itu namanya bukan decision problem atau persoalan keputusan gitu. Jadi harus ada beberapa alternatif dan di sini kita mengkaji kelebihan dan kekurangan dari alternatif-alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Dan untuk tahap terakhir yaitu tahap implementasi, di mana tahap pengambilan keputusan dan kita sudah dapat melaksanakan keputusan tersebut. Oke, selanjutnya masa depan. Apakah itu pasti? Kita coba lihat ke slide selanjutnya. Di sini ada teori-teori dari pengambilan keputusan itu sendiri. Pengambilan keputusan yang pertama, teori pengambilan keputusan pertama yaitu pengambilan keputusan di bawah kepastian. Dalam hal ini, pengambil keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilihnya. Contoh yang dapat kita ambil di sini yaitu pengambil keputusan mengetahui dengan pasti bahwa 1 juta bila disimpan di dalam suatu rekening bank akan menambah 1 juta pada neraca pembukuannya atau dalam buku tabungannya. Risiko hanya dapat diminimalisir, tapi sangat sulit untuk dihilangkan 100%. Meskipun kita sudah dapat mengetahui dengan pasti, tapi tetap saja risiko itu tidak dapat dihilangkan secara 100%. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian itu apa sih dan bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi pengambilan keputusan dalam ketidakpastian ini? Pendekatan yang lebih baik untuk menangani ketidakpastian adalah dengan cara memasukkan kemungkinan dari hasil alternatif ke dalam model keputusan yang disebut dengan analisis probabilitas. Sedangkan analisis probabilitas sendiri itu apa sih? Analisis probabilitas merupakan suatu penerapan teori pengambilan keputusan statistik yang dalam kondisi ketidakpastian mengarah kepada keputusan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan dibandingkan dengan satu tindakan paling baik. Selanjutnya yaitu adalah kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian sendiri. Apa sih, kan kita udah tahu nih kalau ini tuh kita mengambil keputusan dalam ketidakpastian. Nah, itu ada kriterianya sendiri dan di sini ada 3. Yang pertama itu ada maximax atau optimistic criterion. Kriteria ini yang memilih maksimum dari hasil paling maksimum yang didapat dari berbagai alternatif. Yang kedua yaitu ada maximin atau pessimistic criterion, yaitu kriteria ini memilih memaksimumkan hasil yang minimum bagi tiap alternatif, dengan kata lain less possible loss, artinya memilih kerugian yang paling kecil. Yang terakhir yaitu ada equally likely, kriteria ini memilih alternatif yang rata-rata imbalannya paling banyak, dan kriteria ini mengasumsikan probabilitas masing-masing situasi adalah sama, jadi seimbang, tidak optimis dan tidak pesimis, jadi berada di tengah. Oke, selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan di bawah risiko. Pengambilan keputusan di bawah risiko itu pengambil keputusan mengetahui kemungkinan atau probabilitas akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari setiap pilihan. Pengambil keputusan mengetahui kemungkinan dari setiap pilihan itu sendiri. Nah, apa aja sih kondisi yang dinyatakan berisiko? Untuk yang pertama, kondisi yang dinyatakan berisiko itu ada munculnya alternatif tindakan yang visible atau bisa dilakukan. Yang kedua, yaitu munculnya kemungkinan kejadian yang tidak pasti berikut dengan probabilitas masing-masing. Dan yang ketiga, yaitu memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan suatu kejadian tak pasti tertentu. Untuk yang selanjutnya,
Yaitu pengambilan keputusan dengan risiko merupakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dinamika atau ketidakpastian. Hasil yang diperoleh dalam perhitungan untuk pengambilan keputusan dengan risiko harus ditanggung sebagai konsekuensi. Konsekuensi di sini dapat berupa keuntungan yang diperoleh atau kerugian karena tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Risiko dapat berarti kesempatan timbulnya kerugian, kemungkinan timbulnya kerugian, ketidakpastian, penyimpangan hasil aktual, atau perbedaan hasil dari harapan. Akibat dari risiko adalah timbulnya ketidakpastian atau uncertainty. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis risiko sendiri. Untuk yang pertama adalah risiko dinamis. Ini berhubungan dengan perubahan keadaan ekonomi. Dapat berupa risiko manajemen, misalnya pasar, keuangan, produksi, kondisi ekonomi rakyat, suatu ramainya pasar, fluktuasi nilai mata uang, perubahan dalam proses produksi, atau perencanaan produksi yang dapat menimbulkan risiko. Dan selanjutnya itu risiko politik atau akibat pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah adalah kunci dari setiap aturan yang ada di suatu negara. Dan perubahan aturan pemerintah dapat menimbulkan risiko terhadap rencana yang sudah diambil dan dilaksanakan. Untuk yang ketiga yaitu ada risiko inovasi atau re-engineering diversification. Inovasi produk dapat menimbulkan risiko baru, baik dalam penyediaan material, produksi, ataupun sampai penjualannya. Seperti yang kita ketahui bahwa inovasi itu sangatlah diperlukan dan memang dibutuhkan, tetapi terkadang inovasi itu harus kita pertimbangkan baik buruknya, apakah itu lebih baik ataupun itu menunjukkan sebuah kemunduran. Oke, untuk melihat peluang yang ada, setiap pengambilan keputusan selalu menggunakan konsep probabilitas seperti yang sudah dijelaskan di awal. Probabilitas sangat berguna untuk dasar pengambilan keputusan dalam keadaan ada risiko dan ketidakpastian. Untuk sesi saya sudah selesai dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Dewa. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ways of decision making. Di sini ada dua cara dalam decision making, yaitu yang pertama secara sendiri atau intuitif, dan yang kedua secara kelompok atau analitis. Next. Yang pertama, intuitif atau individu. Individu itu didasarkan pada intuisi atau perasaan dan naluri yang dihasilkan dari serangkaian proses pengalaman. Nah, biasanya seringkali terjadi karena kurang lengkapnya informasi yang diterima oleh si pengambil keputusan. Dalam hal ini, seseorang mengambil keputusan berdasarkan perasaannya. Nah, yang kedua itu ada secara analitis atau kelompok. Pengambilan keputusan kelompok adalah bentuk pengambilan keputusan partisipatif di mana sekelompok individu bekerja sama untuk memecahkan masalah yang sifatnya kompleks. Anggota kelompok mencoba menemukan dan mengevaluasi alternatif kreatif untuk memecahkan masalah yang rumit. Selanjutnya itu ada contoh-contoh pengambilan keputusan secara individu dan secara kelompok. Yang pertama itu contohnya ada pemilihan univ. Saat kemarin kita SBM atau tes untuk masuk ke perguruan tinggi itu kan kita pasti melakukan pengambilan keputusan nih dalam pemilihan univ maupun jurusan yang akan kita pilih nanti. Lalu ada pemilihan menu makanan dalam sehari-hari. Tentunya kita dalam memilih makanan sehari-hari itu mengambil keputusan ya, kita mau makan apa pagi, kita siang mau makan apa, dan begitu pun seterusnya. Dan contoh yang secara kelompok ini ada perusahaan merencanakan produksi suatu barang. Jadi kayak misalnya ada suatu perusahaan nih mau nge-launch suatu produk, kan pasti dibutuhkan kayak diskusi dulu, terus diambil keputusan nih mana yang terbaik dari diskusi tersebut. Lalu yang contoh kedua dalam pengambilan keputusan secara berkelompok itu ada merencanakan suatu kegiatan secara berkelompok. Kayak misalnya kita dengan teman-teman kita ingin merencanakan pergi liburan pada saat Desember nanti. Kita
pastinya butuh pengambilan keputusan nih, kita mau ke mananya, kayak contohnya kita mau ke pantai atau sekedar nongkrong di kafe atau kemana tempat lain yang dijadikan wisata. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada teknik pencarian solusi persoalan. Jadi tekniknya ini tuh ada dua ya. Yang pertama optimasi dan yang kedua heuristik. Saya akan menjelaskan tentang optimasi terlebih dahulu. Optimasi adalah proses pencarian solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin dengan berdasarkan satu atau beberapa kriteria. Nah, contoh metode pendekatan optimasi ini ada linear programming dan goal programming, integer programming dan binary programming, non-linear programming, stochastic programming, dynamic programming, vectors and matrix, calculus analysis or differential and integral equation, and last is combinatorial optimization. Dan selanjutnya itu ada, bisa di next. Selanjutnya itu ada teknik pencarian solusi persoalan heuristik. Heuristik itu adalah proses pendekatan pencarian solusi terbaik menggunakan experience-based techniques dalam memecahkan, mempelajari, dan menggali masalah untuk menemukan solusi yang tidak dapat dijamin sebagai solusi optimal, tetapi relatif baik sesuai tujuan yang ditentukan. Nah, contoh metode pendekatan heuristik ini ada trial and error, tableau, stepping stone, random walk, hill climbing, genetic algorithms, particle swarm optimization, and last is mimetic algorithm. Next. Tentunya sebelum kita mengambil keputusan itu pasti kan ada banyak beberapa pertimbangannya ya. Kayak contohnya itu menjaga emosi. Jadi hal ini karena siapapun yang mengalami situasi emosional dapat beresiko menimbulkan masalah. Nah, yang kedua itu ada kumpulkan informasi. Saat membuat keputusan, sebaiknya kumpulkan informasi dan pahami situasi Anda saat ini. Setelah mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, mulailah mempelajarinya dengan cermat informasi-informasi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada cari alternatif lain. Nah, selain dari mengumpulkan informasi-informasi tadi kan belum tentu cukup ya. Jadi kita harus mencari dari alternatif lain, kayak misalnya setelah mengidentifikasi dan menganalisis masalah, kamu tetap bingung gitu. Gimana nih cara ngambil keputusan yang terbaiknya? Kita tuh juga bisa nyari alternatif dengan menanyakan pada relasi, teman, ataupun kerabat yang lebih berpengalaman. Selanjutnya itu, kita nggak boleh ragu dalam memutuskan suatu keputusan, karena setiap keputusan itu pasti ada risikonya ya. Dan yang terakhir, ada berani menerima resiko tersebut. Kita itu harus mengambil keputusan setelah mempertimbangkan semua pertimbangan kita, karena terkadang ada orang yang terlalu memikirkan terlalu detail pertimbangan-pertimbangan tersebut, tapi tidak berani mengimplementasikan kesimpulan yang telah dirumuskan. Ini bisa hal ini malah bisa jadi kendala dan resiko yang lebih besar, karena nanti bakalan jadi lama proses pengambilan keputusannya. Terus lalu setiap pengambilan keputusan itu tentunya pasti banyak ada beberapa resikonya ya. Akan selalu ada risiko dalam pengambilan keputusan. Nah, melalui risiko ini dan kesalahan yang kita alamin dalam pengambilan keputusan tersebut, kita dapat belajar untuk memperbaiki kesalahan tersebut untuk mengatasi berbagai masalah lain di tingkat yang lebih tinggi dan tentu saja yang lebih sulit. Oke, sekian dari saya. Dirasa sekian.
itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kami mohon maaf jika apabila ada kata-kata yang itu. Terima kasih dan izin menutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.